Oh ya, buat teman-teman yang suka dengan genre misteri dan pengen memecahkan satu kasus dalam waktu luangmu yang singkat itu, berarti buku ini sangat cocok untuk kamu baca. Halo teman-teman membaca, kita jumpa lagi di segmen Darimu, daftar informasi untukmu yang kali ini akan membagikan rekomendasi bacaan buat kamu yang mungkin cuma punya waktu luang sedikit, tapi tetap pengen refreshing dengan baca buku. Oke deh, langsung aja kita masuk ke daftar buku-buku yang bisa kamu baca dalam sekali duduk. Rekomendasi yang pertama, salah satu buku terjemahan dari Jepang berjudul Teka-teki Rumah Aneh. Ini adalah buku yang ditulis oleh Uketsu. Dia ini seorang YouTuber dan juga blogger yang aktif membagikan cerita-cerita horor dan misteri. Buku ini setebal 224 halaman yang menceritakan kisah mengerikan sebuah keluarga di balik rumah-rumah dengan denah yang aneh. Sebenarnya novel ini tuh nggak terlalu tebal kok, karena bukan tipe yang full narasi gitu sampai akhir. Tapi saat kamu membaca buku ini, kamu akan disajikan banyak banget denah rumah di setiap halamannya. Dan juga novel ini tuh termasuk novel yang unik karena format penulisan ceritanya tuh didominasi dengan percakapan antar karakter. Selain itu, karena akan banyak denah rumah yang kamu temui di sini, itu akan menjadikan buku ini semakin menarik dan akan memberi kamu pengalaman baca yang baru. Oh iya, buat teman-teman yang suka dengan genre misteri dan pengen memecahkan satu kasus dalam waktu luangmu yang singkat itu, berarti buku ini sangat cocok untuk kamu baca. Kita masuk ke daftar yang kedua, ada buku terbarunya Ziggy berjudul Kapan Nanti. Buku ini merupakan kumpulan 8 cerita pendek dan tebalnya hanya 134 halaman. Saat membaca buku ini, kamu nggak hanya akan disuguhi dengan cerita-cerita yang tidak biasa dan memantik imajinasi, tapi kamu juga akan disuguhkan ilustrasi-ilustrasi yang lucu seperti buku anak-anak. Karena buku ini berisi cerita-cerita pendek, maka kamu bisa membacanya dalam waktu singkat. Atau saat kamu sudah menyelesaikan satu cerita, kamu bisa membaca ceritanya di waktu luangmu berikutnya. Kapan Nanti adalah buku yang didominasi oleh tokoh anak-anak. Tapi kayaknya nggak bakal cocok deh kalau dibaca oleh anak-anak. Karena banyak makna tersirat di dalam setiap ceritanya, dan banyak adegan kekerasan yang disampaikan secara eksplisit. Tapi buat pembaca setia Ziggy, pasti udah nggak kaget ya dengan cerita yang seperti ini. Di daftar ketiga ada Little Prince atau Pangeran Kecil. Ini adalah sebuah dongeng klasik asal Perancis yang sangat terkenal. Menceritakan seorang pangeran kecil yang menjelajahi berbagai planet dan pada akhirnya sampailah dia ke planet Bumi. Dalam penjelajahannya dia menemui orang-orang yang tinggal di planet-planet tersebut, seperti sang raja, sang pebisnis, dan beberapa karakter lainnya. Meskipun buku ini tampak seperti buku anak-anak, tapi ceritanya mengandung makna yang dalam yang perlu dibaca oleh orang dewasa agar kita bisa memahami bagaimana sih seharusnya kita memandang dunia. Satu pelajaran yang kita dapat dari buku ini adalah saat kita tumbuh dewasa, kita harusnya nggak kehilangan jiwa anak-anak. Artinya, kita harus tetap memandang segala sesuatu dengan kemurnian dan rasa keingintahuan. Mirip seperti sifat anak-anak. Menarik ya bukunya? Di daftar keempat ada buku kumpulan puisi I See Like a Flower karya Nateju. Di dalam buku puisi ini terdapat banyak puisi tentang cinta yang gak hanya soal suasana romantis, tapi juga bisa menumbuhkan perasaan sedih saat kamu membaca puisi tentang patah hati. Puisi-puisi di sini itu sangat sederhana dan akan mudah menyentuh hati para pembaca. Ditambah lagi banyak ilustrasi yang indah di setiap halamannya. Selanjutnya, di daftar kelima kami akan merekomendasikan buku gemas ini yang berjudul Rumah Pohon Kesemek. Kalau teman-teman sudah membaca buku berjudul 12 Pasang Mata, Rumah Pohon Kesemek merupakan karya dari penulis yang sama, yaitu Sugoi Sakae. Buku ini bercerita tentang kakak beradik bernama Fumi dan Yoichi yang punya pohon kesemek di belakang rumahnya. Pohon kesemek itu menemani keseharian mereka, menyaksikan setiap momen kebahagiaan maupun kesedihan Fumi dan Yoichi. Selain ceritanya yang ringan dan menghangatkan, di dalam buku ini terdapat banyak ilustrasi yang lucu yang akan menghibur para pembaca. Baiklah teman-teman pembaca, itu tadi 5 buku yang bisa menemani waktu luangmu yang nggak sampai seharian untuk dibaca. Jadi gimana nih, mana buku yang akan kamu baca duluan? Komen di bawah ya.
Sekian dulu perjumpaan kita di segmen Darimu. Tetaplah terhubung dengan Harum Media dengan cara subscribe channel ini karena masih banyak video menarik yang ingin kami bagikan kepada kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.